Mengejutkan, Rocky Gerung siap bebaskan Said Didu, penjarakan pembuli anak AHY. Tak mau disebut pengecut, Said Didu akan penuhi panggilan kedua Bareskrim. Buat apa serius berlari-lari mendatangi panggilan lawan yang tidak jantan untuk hadir? Luhut sembunyi di balik pengaduan pengacara, tidak berani datang sendiri untuk melapor. Luhut bukan lawan yang mesti ditakuti. Ia takut pada bayangannya sendiri, tak mampu lapor atau mengadu tanpa mewakilkan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu akan memenuhi panggilan kedua oleh Direktorat Tindak Pidana Sabereskrim Polri. Surat panggilan itu terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melalui akun Twitter pribadinya, M. Said Didu, Kamis, Said Didu mengatakan telah menerima surat itu dengan ucapan bismillah yang mengaku siap mentaati aturan hukum. Hari ini, saya menerima panggilan kedua dari polisi untuk menghadiri pemeriksaan tanggal 11 Mei 2020, tweet Said Didu. Strategi jitu untuk menghadiri panggilan hari Senin lalu ada alasan substansial yang terbaca publik, yaitu tak perlu terlalu serius atau tergesa memenuhi proses awal pelaporan atau pengaduan dari pihak yang tidak kompeten. Buat apa serius berlari-lari mendatangi panggilan lawan yang tidak jantan untuk hadir? Luhut sembunyi di balik pengaduan pengacara, tak berani datang sendiri untuk melapor. Kedua, kecerdasan atau kecerdikan telah ditunjukkan Didu. Adanya PSBB membuat orang tidak bebas bergerak antar kota. Jika polisi memaksa, artinya polisi telah melanggar kebijakan pemerintah. Tak ada sedikit pun nuansa ketakutan atau kepengecutan. Yang ada adalah kemenangan Psywar awal. Tampilan dukungan ratusan personel tim advokasi adalah kesiapan prima. Ruhut dan Hutahian sang supporter yang terkekeh sebenarnya sedang ditertawakan. Keduanya sedang bersorak kemenangan di tengah kenaifan, mengaum di arena sirkus dan jadi tontonan banyak orang. Sungguh kasihan. Sementara Said Didu tenang melangkah dengan senyum. Perang strategi awal telah dimenangkan. Luhut terkaget, tidak bisa memaksa apa-apa. Kekuasaan ternyata tidak bermakna. Said Didu adalah simbol perlawanan rakyat. Ia masuk ke arena membawa aspirasi orang banyak. Sementara Luhut adalah wajah penguasa yang tak berperasaan. Soal pindah ibu kota atau TKA Cina. Masuknya TKA Cina adalah melukai perasaan rakyat dan bangsa Indonesia. Di tengah wabah corona pula, Luhut adalah pemeran utama dari mengalirnya TKA Cina itu. Kemenaker pun tak bisa berbuat apa-apa. Said Didu tidak berlari, akan tetapi melawan dengan tenang dan pasti. Pasukan secara sukarela siap berjuang bersama. Pasukan yang siap menghancurkan kesewenangan dan kebodohan. Luhut bukan lawan yang mesti ditakuti. Ia takut pada bayangannya sendiri. Tak mampu lapor atau mengadu tanpa mewakilkan. Ini pidana, bukan perdata yang bisa dijalankan dengan dimainkan wakil-wakilan. Setelah PSBB, pertarungan nyata baru akan dimulai. Tapi peta telah berubah. Pasukan Said Didu jauh lebih kuat. Penjudi mulai bertaruh, memegang pihak yang dikira kuat, tetapi sebenarnya lemah, adalah sesuatu kesalahan. Uang bisa amblas untuk kesia-siaan. Pak Didu, biarkan Pak Luhut membabi buta buang energi, melaporkan pencemaran. Tak ada pencemaran atau pidana soal duit. Melangkah dengan tenang, itu strategi mantap. Yang jelas, akan banyak tagar Save Didu, tagar kami bersama Didu, tagar tenggelamkan Luhut, tagar Luhut balat Cina, dan banyak lagi. Pendukung Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Ferdinand Hutahian dan Ruhut Sitompul tak perlu mengejek
yang bisa membangkitkan sirik orang Bugis Makassar. Ucapan Hutahian dan Sitompul bahwa Said Didu pengecut, cemen, atau benyali kerupuk, itu yang jelas mudah terkena delik penghinaan. Mestinya mereka sadar akan berlaku hukum siapa mengejek bakal diejek. Toh Anda juga bukan siapa-siapa, believe it or not. Rocky Gerung siap jadi saksi ahli Said Didu. Akan saya kuliahi pengacara Luhut. Kita bahas Denny Siregar dalam perspektif hukum, mencoba menganalisa atas peristiwa balasan atau komentar dari Denny Siregar terhadap tugas Ananda Almira Yudhoyono yang diunggah oleh Ibunda Almira Yudhoyono, Anissa Pohan. Memang tidak masuk dalam ranah tindak kekerasan atau bully terhadap anak baik secara psikis dan fisik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 2003 tentang perlindungan anak. Tapi, dalam kacamata hukum pidana, delik yang tepat untuk menjerat seseorang yang diduga telah melakukan tindakan penghinaan melalui media elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19/2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pengkhianaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan atau didenda paling banyak 750 juta rupiah. Sebentar lagi, Denny Siregar, pengamat politik Rocky Gerung, menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi ahli Said Didu yang tengah berprahara dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Rocky Gerung, apa yang disampaikan Said Didu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sehingga harus dilindungi keberadaannya. Padahal Said Didu adalah vitamin untuk konsep demokrasi. Jadi agak aneh, itu akhirnya dilaporkan, kata Rocky Gerung di akun YouTube-nya. Rocky kemudian menyebut kalau kasus Said Didu adalah pesanan yang sengaja ingin mengkriminalisasinya. Dia kemudian membayangkan akan banyak kekonyolan yang terjadi di persidangan Said Didu nanti jika perkara hukum dilanjutkan. Jadi, pengadilan yang bakal konyol. Begitu proses hukum dimulai, yang saya bayangkan pertama, Pak Luhut akan jadi saksi tuh untuk Said Didu. Kan tidak mungkin diwakilkan, karena dia yang melapor. Konyol kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga harus jadi saksi. Ini tentu bakal mengundang tertawaan publik. Jadi orang-orang lagi sibuk menahi COVID-19. Tapi ini dua menteri akan saling berdebat di persidangan, kata Rocky lagi. Rocky Gerung lalu membahas keterlibatan mantan keketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Patra MZ, yang menjadi pelapor atas kasus Said Didu. Patra ini pula yang kemudian menjadi pengacara dari Luhut. Menurut Rocky, agak aneh dengan sikap Patra yang dulu selalu mempertahankan kebebasan berpendapat ketika berada di YLBHI. Sebagai senior, dia menyatakan keinginannya untuk mengkuliahi Patra tentang teori hak asasi manusia, mempertahankan kebebasan berpikir dan berpendapat. Dia junior saya. Kalau saya jadi saksi ahli, akan saya kuliahin itu si pengacara itu. Nggak begitu. Saya dulu ajarin pada kalian. Mudah-mudahan saya dipanggil jadi saksi ahli, biar ramai, kata Rocky. Bagaimana menurut pendapat Anda?